Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi. Wa man salaka ala tariqihi wa man ihtada bihadihi. Wastanna bisunnatihi ila yaumil la raiba fih. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala millati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Ya Allah, ya Tuhan kami hamba-Mu memulakan hidup pagi hari ini di atas kesucian fitrah Islam, di atas kalimat niat ikhlas, berada di atas agama Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di atas ajaran agama Nabi-Mu Ibrahim alaihissalam yang lurus, yang berserah diri, dan dia bukan termasuk orang yang musyrik. Ya Allah, terimalah ikrar kami, terimalah ikrar kami, dan terimalah ikrar kami. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku seiman dan seagama, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian dimanapun Anda berada. Didoakan semoga Allah sentiasa membimbing kita ke jalan yang diridhoinya, membantu dan menolong kita untuk kita dapat memanfaatkan saki baki umur yang masih ada ini untuk kita menambahkan bekalan dan mengurangi, bahkan menghilangkan sama sekali apa-apa yang akan menjadi bebanan bila kita telah tiba masa untuk dipanggil olehnya kelak. Untuk mewujudkan harapan dan doa itu, satu di antaranya yang terpenting ialah
Mari kita ikhlaskan niat kita dalam semua amalan. Sekecil amalan, kecil apapun amalan yang kita buat. Sama ada ketika kita melakukan suruhan perintah Allah, maupun ketika kita meninggalkan larangan dan tegahannya. Pastikan kita tidak ada niat lain, tidak ada kepentingan lain, melainkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita ingin mengharapkan pulangan pun daripada amalan tersebut, hendaklah kita meminta dan memohon kepada Allah yang menyuruh kita melakukan perbuatan tersebut, yang melarang kita meninggalkannya. Dan itu yang sewajibnya. Dia yang suruh kita buat sesuatu, maka sudah patut dan mestilah kita, kalau mau minta upah, mintalah kepadanya. Jangan kepada yang lain. InsyaAllah, bila setiap amalan yang kita lakukan, benar-benar kita niatkan hanya libtigha'i mardhatillah, semata-mata hendak mencari keridhaan Allah lillahi ta'ala, sekecil apapun amalan itu, akan besar nilainya di sisi Allah. Tetapi bila amalan itu dilaku bukan karena Allah, dan Allah Maha tahu niat kita ikhlas karenanya atau tidak, sebesar amalan, sebesar apapun amalan kita, sebesar manapun pujian orang pada kita, karena amalan yang kita buat, jika kita lakukan bukan karena Allah, ianya kosong dalam pandangan Allah. Sebab itulah daripada segala sesuatu yang kita lakukan, satu di antara yang penting, yang tidak boleh tidak, kita mesti jaga niat yang ikhlas semata-mata karena Allah. Mudah-mudahan Allah bantu kita. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku seiman dan seagama, tempoh hari insyaAllah kita teruskan siri kajian kita surah Yusuf, dan pada siri lepas kita pelajari ayat yang ke-69. Ayat ke-69. Hari ini saya bercadang mengajak jamaah sekalian untuk mendalami ayat ini. Bukan dari segi jalannya cerita, bukan dari segi alur penceritaannya, tapi pengajaran yang luar biasa besar artinya bagi kita dalam ayat ini. Dan ini yang ingin saya gali lebih dalam lagi. yakni ucapan Nabi Yusuf alaihissalam kepada Bunyamin, adiknya. Ketika dia diajak abang-abangnya pergi ke Mesir untuk memenuhi permintaan Yusuf, kata Yusuf pada Bunyamin dalam ayat 69, Qala inni ana akhu. Berkatalah Yusuf, wahai Bunyamin,
Sesungguhnya akulah, inilah aku, saudaramu, abang kandungmu. Fala tabta'is bima kanu ya'malun. Jangan kamu bersedih dengan apa yang mereka, abang-abang kita telah lakukan. Ini kalimah fala tabta'is ini yang kita ingin mengajaknya untuk kita gali lebih dalam. Pengajaran apa dalam kalimah fala tabta'is? Ingat ya, saya tidak akan memperpanjang aspek sejarahnya, karena jamaah boleh baca sendiri tentang sejarah ini. Tapi kita coba menggali pengajaran yang dicontohkan oleh Yusuf untuk kita pegang. Untuk kita pegang. Kalimah fala tabta'is yang diartikan yakni janganlah bersedih. La tabta'is, jangan bersedih. Betul, fala tahzan bisababi ma fa'alahu ikhwatuna ma'ana minal hasadi wal adha. Adikku, janganlah engkau bersedih dengan apa yang telah dilakukan oleh abang-abang kita terhadap kita. Kezaliman, pendasan, kedengkian. Lianna Allah Ta'ala qad awada sabrana khairan wa'atana al-kathir min khairi. Karena Allah telah mengganti, wahai adikku, telah menukar kesabaran kita itu dengan kebaikan yang banyak. Ini. La tabta'is artinya jangan kamu sedih. Maksudnya Nabi Yusuf menyuruh adiknya bersabar seperti mana dia. Apa yang dialami oleh Bunyamin mungkin belum sedahsyat seperti apa yang dialami oleh Yusuf alaihissalam. Jadi dia Yusuf suruh adiknya bersabar, wajarlah. Nabi Yusuf bukan sekadar berteori. Dia telah mengamalkan, telah menunjukkan. Ia tahu perintah sabar, dia tahu manfaat sabar, dia mengerti definisi sabar. Bahkan kalau bahasa kita sekarang, Yusuf tahu, hafal ayat-ayat menyuruh dia bersabar. Itu pengetahuan sabar bersifat ilmiah, bersifat teori. Tapi Yusuf bukan hanya sekadar berteori tentang sabar, tapi telah mempraktikkannya, menunjukkannya, dan dia berjaya. Suatu jika ia nasihat pada adiknya dalam bersabar, ini bukan nasihat kosong. Karena dia sendiri telah berjaya melakukannya dan membuktikannya. Melalui penderitaan yang panjang. Tiap hari saya katakan, orang Arab kata as-sabru kasibri. As-sabru kasibri murun fi madaqatihi. Lakin awaqibuhu ahla minal asal. Sabar itu seperti mana bakawali. Sangat pahit rasanya. Pahit sungguh. Bakawali sangat pahit. Tetapi akibatnya, kesudahannya, jauh lebih manis daripada madu. Sehingga pelbagai musibah yang menimpa kita, Allah tidak suruh kita bersedih hati, tapi Allah wajibkan kita bersabar. Karena musibah itu yang menimpa seorang itu adalah peluang yang Allah berikan kepada orang itu untuk mendapatkan pengampunan bagi dosanya dan mengangkat darjahnya.
Inilah yang saya katakan pengajaran sangat berharga yang memang tidak mudah untuk kita praktikkan, tapi bukan mustahil. Sehingga Sufyan Ats-Tsauri, ulama yang terkenal sezaman dengan Imam Syafi'i, Abu Abdullah Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, ya lebih mudah dikenal dengan Sufyan Ats-Tsauri, yang hidup pada tahun 97 hingga 161 Hijriah, atau lebih kurang hidup pada tahun 716 hingga 778 Masehi. Seorang faqih negeri Kufah sana. Dan dia adalah salah seorang daripada ulama-ulama zuhud yang sunni di kalangan muslim. Imam hadis Nabawi. Salah seorang tabi'in yang punya nama besar. Pemimpin agama warga Irak. Bahkan Imam Az-Zahabi pernah berkata, huwa Syekhul Islam. Abu Sufyan itu layak mendapat gelaran Syekhul Islam. Kita mungkin kalau sebut Syekhul Islam, kita pikir hanya Imam Ibn Taymiyah saja. Ramai ulama-ulama dulu yang layak mendapat gelaran Syekhul Islam. Termasuk Sufyan Ats-Tsauri. Imamul Huffaz. Sayyidul Ulama'il Amilin. Allahu Akbar. Dia adalah penghulu ulama-ulama yang beramal. Maknanya penghulu para cendekiawan yang telah mempraktikkan ilmunya. Dia bukan hanya penghulu cendekiawan, ilmuwan, ulama. Tapi dia juga penghulu ulama yang telah beramal dengan ilmunya. Orang alim mungkin ramai. Tapi orang alim yang telah beramal dengan ilmunya, nah, jumlahnya mungkin sedikit. Bahkan ulama Bashar Al-Hafi pernah berkata, Sufyan Ats-Tsauri fi zamanihi ka Abi Bakrin wa Umar fi zamanihima. Sufyan Ats-Tsauri pada zamannya itu macam Abu Bakar dan Umar pada zaman mereka. Kedudukannya. Nah, ulama sealim, sehebat, seabid Sufyan Ats-Tsauri pernah dikutip ucapannya oleh Samsuddin Muhammad bin Ahmad bin Utsman Adz-Dzahabi. Kita kenal sebagai Imam Adz-Dzahabi. Dan kitabnya Syiaru A'lamin Nubala. Apa kata Sufyan Ats-Tsauri? Laisa fi faqihin man lam ya'uddal bala ni'matan warraha musibatan. Belum dianggap atau tidak dianggap sebagai orang yang paham akan agama. Dengan sebenar paham. Sesiapa yang belum dapat menganggap musibah itu sebagai nikmat dan menganggap, memandang kesenangan hidup itu sebagai musibah. Pelik sungguh memang bunyinya. Musibah yang menimpa, ia dianggap sebagai nikmat. Sedangkan kesenangan yang didapatkan, dianggap sebagai musibah. Macam mana tu? Ta'ni anal alim biddin la yaral bala ka'ukubah aw syar. Orang yang benar-benar alim, faham betul tentang agama, tidak melihat bala sebagai hukuman atau keburukan.
Bal ya'tabiruhu fursatan litaqarrubi ilallah wa ta'alum. Sebaliknya, ia menganggap musibah itu adalah peluang, kesempatan emas baginya untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Subhanallah. Bainama yararraha fursatan lil ghaflah wal bu'di anillah. Sementara melihat kesenangan, kemewahan, keselisahan hidup, dia sebagai ini adalah ruang, peluang, waktu untuk sering membuat orang lupa dan menjauh daripada Allah. Jika kesenangan seringkali membuat orang lupa dan jauh daripada Allah, bukankah kesenangan itu namanya musibah? Jika musibah yang menimpa itu justru menyebabkan orang itu makin dekat pada Allah, makin ingat kepada Allah, makin mengagungkan Allah, bukankah musibah itu adalah nikmat baginya? Nabi Yusuf telah mengajarkan, mempraktikkan ini. Dan itu yang dinasihatkan kepada Bunyamin. Bunyamin, sabar. Anggaplah musibah itu nikmat dan merenungkannya lah. Allahu Akbar. Ana syakhs alladhi la yaral bala. Ayat masaib as-sari kan nikmat. Jadi dia tidak melihat. Warraqa wasahil. Kama musibah. La tabir fakian fidin. Tidak begitu. Musibah jangan semata dia sebagai satu hukuman keburukan. Nikmat jangan dilihat sebagai satu semata-mata sebaik kebaikan. Tapi peluang. Peluang untuk itu. Karena tadi, seringkali jika musibah itu membuat orang itu tersebut menjadi makin dekat pada Allah, makin lurus perjalanan hidupnya, makin menyadari kehambaan dirinya, musibah itu adalah nikmat. Sebaliknya bila kesenangan, kemewahan, kesehatan justru membuat ia lupa Allah, jauh Allah, angkuh, semakin menipis sifat-sifat kehambaannya. Nikmat adalah musibah. Ya Allah, berikan kita kejernihan berfikir, kejernihan hati untuk melihat, menilai musibah dan nikmatmu sesuai dengan apa yang kau ajarkan. Jemaah sekalian, dan Nabi Yusuf alaihissalam telah memberikan contoh yang luar biasa. Kita tidak nafikan kesabaran Nabi Yusuf adalah mithalan aziman fi tahammuli wal imani billah. Kesabaran Nabi Yusuf adalah satu contoh yang agung, yang besar, yang dilakukan oleh seseorang ketika menanggung bebanan, cobaan, ujian yang justru akan menguatkan keimanannya kepada Allah. Yusuf telah dihadapkan pada pelbagai ujian. Daripada zaman kanak-kanak, al-ibtila'at, wal-mihan, macam-macam ujian silih berganti. Bad'an min ilqa'ihi fil jubbi ala ikhwatih. Bermula daripada dicampakkan dia ke dalam perigi buta oleh abang-abangnya. Tanpa diketahui apa punca, apa sebab dia masih kanak-kanak. Allahu Akbar.
Yusuf sabar. Tak ada pilihan, nak melawan tak boleh, kemampuan nak melawan tak boleh. Mengetahui apa puncanya pun tak tahu, ya sudah, sabar ajalah. Ini Allah yang tengah sudah. Tidak suudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dia mungkin sedih, kecewa dengan perangai abangnya. Tapi yang pasti, ini semuanya Allah yang atur. Walaupun yang Allah tetapkan baginya sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya, dia tidak pernah suudzon pada Allah. Dia tetap yakin bahwa Allah memberikan jalan yang paling benar, paling betul menurut Allah baginya. Ibaduhum abahu an abi, iyahu an abi. Dipisahkannya daripada ayah kesayangannya. Sedangkan dia adalah, boleh katakan, anak kesayangan ayah. Dia anak kesayangan abah. Dipisahkan. Musibah lagi. Tsumma yabi'u bila akabdin. Lepas satu musibah, datang musibah berikutnya, dijual jadi hamba abdi. Allahu Akbar. Hilang kemerdekaannya sekelip mata. Tak cukup itu, ada musibah yang berikutnya. Sabrun ala mihnati imra'atil aziz. Berhadapan dengan godaan majikannya, membesarnya. Kalau iman tidak kuat. Dan bukan itu saja. Dimasukkan dalam penjara tanpa melakukan apa kesalahan. Ibnu Qayyim pernah berkata ketika memberi komentar terhadap perjalanan Yusuf ini. Kata Ibnu Qayyim, sami'tu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah qaddasahullahu ruhah. Aku pernah mendengar guruku Ibnu Taimiyah. Mudah-mudahan Allah sucikan jiwanya. Perbaiki tempatnya di sana. Beliau pernah berkata, kana sabru Yusuf an mutawa'ati imra'atil aziz ala sya'niha akmal min sabrihi ala ilqa'i ikhwatihi fil jubbi wa bai'ihi wa tafriqihi bainahu wa bain abi. Sesungguhnya kesabaran Yusuf menolak rayuan majikannya orang besar, itu adalah kesabaran Yusuf yang paling sempurna, yang paling tinggi. Lebih tinggi, lebih besar, lebih sempurna daripada kesabarannya ketika ia jadi mangsa kedengkian abang-abangnya campak dalam perigi, menjadi mangsa keserakahan peniaga-peniaga yang abdud dunia, jualnya. Bahkan lebih besar daripada kesabarannya ketika dihumban dalam penjara tanpa kesalahan. Kenapa? Ia karena ketika Yusuf bersabar terhadap dengan abang, seorang pergi, dijual jadi hamba, masuk penjara, dia tidak ada kemampuan untuk menolak. Tak ada kemampuan untuk melawan. Siapa Yusuf nak melawan abang-abangnya ketika dia masih kanak-kanak? Tak ada kemampuan. Tak ada kemampuan untuk kata tidak melawan pada orang yang nak menjualnya menjadi hamba abdi. Tak ada. Bahkan tidak ada kemampuan untuk menolak, melawan kehendak ketua negara. Bahasa Indonesia, ketua polis negara Mesir waktu itu. Masukkannya dalam penjara. Dia seorang. Rakyat Mesir berpihak kepada penguasa. Ada kemauan nak melawan? Tak ada. Sehingga Yusuf bersabar. Nah, sabar Yusuf terhadap musibah-musibah ini, kata Ibnu Qayyim, itu namanya sabar ittirori. Ya, karena tidak ada jalan, tak ada kemampuan, tak ada sabar. Ittirori.
Sementara sabarnya Yusuf ketika menolak rayuan majikannya, itu sabar ikhtiari. Dia ada pilihan untuk memenuhi permintaan ajakan majikannya. Dia juga ada pilihan untuk menolaknya. Bahkan banyak faktor yang sebenarnya mewajarkan Yusuf memenuhi permintaan tuannya. Pertama, ia hanya hamba abdi. Yang merayu ini bos besar. Perempuan mulia dalam pandangan rakyat Mesir. Kedua, Yusuf adalah bukan siapa-siapa di Mesir. Orang Mesir tak kenal pun. Kalau dia takut harga dirinya tercemar, muruahnya terjejas, seorang hamba abdi yang tidak diketahui asal-usulnya, dari mana asalnya, anak siapa, orang Mesir tak tahu marwah apa lagi. Kalau dia malu, katalah kepada orang kampung, kampungnya di mana. Banyak ad-dawai, kata Ibn Taymiyah, yang sebenarnya mewajarkan Yusuf untuk memenuhi permintaan rayuan, tapi Yusuf memilih tolak. Ini sabar ikhtiari seperti sangat besar. Ada peluang untuk melakukan maksiat. Ada kemampuan untuk melakukan maksiat. Dan jika melakukannya pun dari segi kiraan duniawi, nothing tulus. Tapi Nabi Yusuf menolak. Inilah kesabaran Yusuf terhadap musibah yang tertinggi sekali. Jadi kalau Yusuf kata pada adiknya, sabar dek ya, itu memang layak. Ia layak untuk menasihati orang untuk bersabar karena dia telah mengalaminya, telah mempraktikannya. Dia bukan sekadar berteori. Ini yang saya katakan pengajaran penting. Saya tak kata tak boleh menyuruh orang lain buat baik walaupun kita belum buat. Boleh. Saya tak kata melarang orang lain buat jahat walaupun kita mungkin belum sebaik mana. Tak. Kalau itu yang kata orang, begini ya sekalian. Ya itu perlu kajian lebih lah. Mungkin Jamaah sudah buat kajian lama atau pernah ikuti kajian tentang ayat Quran dan surah As-Saff wala ya dia namanya taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma taf'alun kan. Kenapa kamu berkata sesuatu yang kamu tak buat? Amat besar kemurkaan di sisi Allah bila kamu mengatakan sesuatu yang kamu tak buat. Ya, itu perlu kajian. Sebab maksudnya, kalau kamu belum buat satu kebaikan, kamu jangan suruh orang lain buat baik. Kalau kamu belum meninggalkan kejahatan, kamu jangan larang orang lain untuk melakukan kejahatan. Kalau dimaknai seperti itu, jemaskan, wah, bahaya. Contoh. Ada seorang ayah, profesi dia mencuri. Seorang ayah, dia punya profesi dia mencuri. Memang nomor hidupnya daripada muda sampai menyara kehidupan keluar mencuri. Takkan ayah yang mencuri dan dia tahu mencuri itu salah. Tiba-tiba anak-anaknya dikumpulkan semuanya bagi nasihat hari-hari. Nak, pesanan ayah nak, tolonglah nak. Hendaklah kamu belajar untuk menjadi pencuri yang lebih profesional daripada ayah. Mencurilah nak, ayah suka kalau kamu jadi pencuri. Ada, sejahat manapun mencuri, pasti tidak maukan anak jadi pencuri. Sejahat manapun seseorang sebagai kaki bunuh orang, saya yakin tidak suka anaknya jadi pembunuh. Seistiqomah manapun seorang pegawai rasuah, saya yakin tidak akan mendidik anak cucunya menjadi perasuah. Jadi kalau seorang bapak perasuah, tak boleh kata, nak jangan rasuah. Dengan alasan, kak jangan kamu kata apa yang kamu tak buat. Wih, huru hara je mas kan. Sebab itu ayat tadi perlu dikaji lebih dalam.
Nabi Yusuf, walaupun mungkin kita belum mampu mempraktikkan sabar secara sempurna, tidak bermakna, tidak menghalang kita untuk nasihati orang bersabar. Tapi, pastikan, usahakan, yang kita nasihatkan pada orang ini bukan hanya sekedar teori, tapi juga praktikannya. Jadi Nabi Yusuf memang sangat-sangatlah, dia tahu ilmu tentang sabar, mengetahui tentang sabar, dan dia juga melakukannya, bahkan peringkat sabar yang paling tinggi. Ikhtiari. Dan bukan itu saja, jemaah sekalian. Kalau Yusuf telah mampu bersabar terhadap musibah, sama ada sabar itirori atau sabar ikhtiari. Sekarang ini dalam ayat yang kita pelajari, Yusuf tidak sedang ditimpa musibah. Tidak. Yusuf sedang diberikan kekuasaan oleh Allah. Masya Allah. Diberikan kesenangan, kebebasan, penghormatan rakyatnya, kuasa di tangannya. Maknanya Allah sedang bagi dia kesenangan, nikmat. Saat itu pula ada abang-abangnya yang Yusuf masih ingat dia, masih kenal ABCD-nya, yang dahulu mencampakkannya dalam perigi buta. Yusuf kenal, ini abang aku, ini yang pegang aku, ini yang cakap, ini jangan ini. Mereka tak kenal Yusuf. Saat Yusuf melihat abang-abangnya yang pernah melakukan kezaliman terhadapnya, abang mereka tak kenal siapa Yusuf. Yusuf ada kuasa. Peluang untuk membalas dendam ada. Peluang balas dendam ada. Kemampuan untuk membalas dendam perbuatan jahat abangnya ada. Kemampuan ada, pulang ada. Mungkin kemauan untuk membalas dendam pun ada, tapi kemauan untuk membalas dendam ini ditahan oleh Yusuf. Itu namanya sabar. Sabar itu menahan keinginan yang tidak baik. Ada keinginan, ada peluang buat maksiat, peluang ada, kemampuan ada, keinginan ada. Lalu keinginan itu ditahan. Itu namanya sabar terhadap maksiat. Dan itu lebih berat lagi. Kesabaran Yusuf tidak membalas dendam pada abangnya yang sekarang depannya merayu-rayu minta sedekah di hadapannya. Yang mereka tidak kenal Yusuf. Itu peluangnya sangat besar. Kalau Yusuf mau. Tapi Yusuf memilih, tak apalah. Aku tak akan balas mereka, walaupun mereka jahat pada aku. Tapi aku tak mau balas. Wah, kalau aku balas pun memang padan pun patut. Inilah sabar terhadap nikmat. Sebab tadi dikatakan, nikmat boleh jadi seringkali membuat orang lupa Allah, malah jauh daripada Allah. Coba bayangkan kalau Yusuf dengan nikmat kekuasaan, lalu bermaharaja lela menggunakan kuasanya untuk balas dendam orang lain. Siapa dahulu menyakiti, tebas. Ini abang-abangnya, tebas. Ini ketua polis negara Mesir, tebas karena masuk penjara. Ini perempuan, istri pembesar, dipermalukannya. Tuh perempuan-perempuan yang terkerat jadinya dipermalukan. Coba. Apa kekuasaan yang Allah berikan pada Yusuf menyebabkan Yusuf makin tinggi darjahnya? Makin jatuh. Itu seringkali nikmat ini membuat orang jauh daripada Allah. Sebab itu, pandanglah nikmat itu. Jangan-jangan ini musibah. Sebaliknya musibah yang dialami oleh Yusuf. Yusuf makin, imannya makin kuat. Kasih Allah padanya makin bertambah. Makin dekat dengan Allah. Musibah yang dialami Yusuf semuanya nikmat belaka. Ini pengajaran yang bagi sangat-sangat penting untuk kita amalkan. Dengan kalimat la tabtais, kata Yusuf.
So, adikku, jangan sedih. Sabarlah. Apa maksud sabar? Ya, ingat, Yusuf bukan sedang mengajar teori tentang sabar. Atau sabar bersifat ilmiah semata-mata. Tapi Yusuf sudah membuktikan, menunjukkan sabar dari segi amaliyah. Bukan sabar yang bersifat ilmiah, tapi sabar yang bersifat amali. Dan inilah yang dituntut oleh agama. Sebab kalau bersifat ilmiah, senang. Belajar banyak-banyak, baca buku banyak-banyak, dengar banyak-banyak. Adalah kita ilmu tentang apa sabar, apa qanaah, apa syukur, apa dendam, apa hasad, apa riak. Itu senang. Baca banyak, belajar rajin-rajin, masukkan pengetahuan banyak dalam otak kita. Tapi belum tentu yang kita dah sabar, faham dah sabar itu mampu bersabar. Betapa ramainya orang yang tahu, dalilnya tahu, ayatnya tahu, hadisnya tahu, mengumpat itu haram. Tapi kan belum mampu meninggalkannya 100%. Allahu Akbar. Sudah ramai orang yang tahu apa itu riya, definisi riya, bahaya riya. Hadisnya tahu, Qur'annya tahu. Tapi kan belum semua kita mampu meninggalkan riya 100%. Sum'ah apalagi, ujub. Allahu Akbar. Berapa banyak para kita yang sudah tahu ayatnya, hadisnya tentang larangan syibabul muslim, mencela orang mukmin, merendahkan orang mukmin. Orang yang merendahkan orang lain, ia sebenarnya sedang meninggikan dirinya. Kalau kita sedang cerita keburukan di hadapan orang lain, kata Allah yang sekalian. Itu mana saya sedang memberikan message kepada jamaah bahwa saya lebih. Dua itu dosanya. Dosa pertama, saya merendahkan orang lain. Dosa kedua, bermaksud tanpa saya sadari, saya sedang menaikkan diri saya sendiri. Ujub namanya, takatur. Dosa yang ketiga jelaslah mengumpat. Dalilnya tahu, ayatnya tahu, hadisnya tahu, sarahnya dia tahu, bahkan nomor hadis kan disebut tahu. Tapi kenapa masih diulang-ulang? Lalu kenapa diulang? Oh ya, niat saya bukan nak menghina, niat saya bukan nak mengumpat. Ini nak bagi tahu pengajaran. Ini alasan yang dipaksakan. Sering kali orang bila terjebak dalam melakukan larangan Allah, dia coba mencari alasan untuk membenarkannya. Dan ingat, ini termasuk perangkap syaitan, perangkap iblis. Bahaya, sangat-sangat bahaya. Jadi Yusuf alaihissalam, asbaha Yusuf alaihissalam qudwatan hasanatan lil mu'minin fi sabrihim 'alal bala'. Nabi Yusuf alaihissalam merupakan qudwah hasanah, suri teladan yang terbaik bagi sekalian orang mukmin dalam hal kesabarannya terhadap ujian. Dan Yusuf mampu melakukan itu semata-mata karena takwanya pada Allah. Sentiasa menjaga dirinya, jangan sampai melakukan perbuatan yang mengakibatkan turunnya kemurkaan Allah. Itu takwa. Biasa dalam keadaan terdesak, dalam keadaan susah, teraniaya, boleh jadi orang melakukan satu tindakan yang menyebabkan kemurkaan Allah. Tidak syar'i. Jadi itu tidak mudah. Karena miskin yang amat sangat tak tahan, lalu mencuri. Nah, itu mana sudah tidak sabar. Mana tidak bertakwa. Tidak bertakwa. Dan semata-mata karena imannya yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam yang sekalian,
telah memberikan contoh kesabaran, sama ada sabar terhadap musibah, atau sabar terhadap nikmat, sama ada sabar ikhtiari, atau sabar ittirori. Jamaah boleh kaji, boleh baca banyak-banyak dalam kitab Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Di sana insya-Allah ada Madarikus Salikin, Baina Manazili Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in. Satu di antara kitab yang boleh kita gali di sana. Bahkan Ibnu Qayyim menyatakan di sana, yakni ada 16 jenis sabar. Wah, itu lagi sangat detail beliau menjelaskan. Sabar rupanya kalau menurut uraian dan pahaman Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Madarijus Salikin, ada 16 jenis. Kita kenal mungkin sabar satu aja, ada 16 tingkatan maksudnya. Subhanallah. Dalam Al-Quran pun ada lebih 70 tempat kalimat sabar. Manzilatus sabri minal iman, bimanzilatir ra'si minal jasad. Masya Allah. Kedudukan sabar daripada iman. Sabar ini kedudukannya dari berbanding iman di mana? Bimanzilatir ra'si minal jasad. Seperti kedudukan kepala daripada jasad. Maknanya kalau iman orang mukmin tak ada kesabaran, itu ibaratnya jasad yang tak ada kepala. Badan tak ada kepala, itu yakni iman yang tak ada sabar. Wala imana liman la sabarallah, dan tidak ada keimanan bagi orang yang tak ada kesabaran. Kama annahu la jasada liman la ra'salah. Sebagaimana orang tidak punya jasad, atau jasad tidak ada artinya jika jasad itu tidak ada kepalanya. Tidak ada kepala. Jamaah sekalian, setakat itu yang saya katakan tentang tambahan la tabtais. Saya katakan tadi, untuk lebih jelasnya, saya persilakan jamaah mengkaji satu di antara kitab Madarijus Salikin. Di sana ada 16 tingkatan atau jenis sabar, kata Ibnu Qayyim, seorang ulama yang cukup mahir, memang layak dan mampu menjelaskan tentang hati. Sabar itu perbuatan hati, ya, buat hati. Dan itu yang tidak mudah untuk menjelaskannya, karena itu min a'malil qulub. Jadi itu kaitannya bukan masalah fiqh. Masalah fiqh banyak bicara tentang perbuatan zahir. Ya, seperti sholat, macam mana ruku, apa yang dibaca, duduknya macam mana, letak tangan di mana, nak pergi haji, macam mana, dah itu, ya, itu urusan zahir. Dan itu relatif lebih mudah kita pahami dan kita praktikkan berbanding a'malul qulub. Kalau amal qulub memang tidak mudah, ya. Baik. Ayat yang ke-70, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma jahazahum bijahazihim ja'ala as-siqayata fi rahli akhihi thumma adzana muadzdhinun ayyatuhal 'ir innakum lasyariqun. Falamma jahazahum bijahazihim, maka tatkala ketika mana telah disiapkan untuk mereka bahan makanan mereka, ada 11 orang datang ke Mesir, masing-masing bawalah bekas makanan. Makanan yang diminta, gandum ke apa-apa telah dimasukkan dalam karung atau gani mereka masing-masing. Dah siap dah. Ja'ala siqayata fi rahli akhihi. Allahu Akbar. Dia Yusuf memasukkan siqayah. Siqayah itu jadi bekas untuk minum lah. Tempat minum. Ya, jak ke apa ke. Dalam ayat yang dibagi suak. Pada masa itu alat untuk minum dan juga untuk menakar, menimbang. Piala ke apa namanya. Jak lah.
ke dalam karung goni bekas tempat makanan saudaranya, si Bunyamin. Masuk. Tanpa diketahui oleh sesiapa. Adik-beradik Yusuf tidak tahu. Pegawai sana pun tak tahu. Yusuf dengan senyap-senyap. Maaf kalau dalam bahasa kasar di sini mana Yusuf nak merangkap lah nih. Bahasa kasarnya nak merangkap. Itu boleh ke? Tak dosa ke Yusuf ni? Itu kan kes nanya orang katanya. Nanti penjelasannya. Selepas mereka nak balik, dah siap-siap nak balik kerana dapat makanan dah ikut sama. Tumma adzana muadzzinun. Kemudian berteriaklah suara kuat seorang yang menyerukan. Adzana memberitahu dengan suara kuat, muadzin seorang pemberitahu, pengubah yang kuat macam itulah. Dengan suara yang kuat. Ayyatuhal ir. Hai kafilah. Hai rombongan yang datang ke Mesir hari ini. Yang ingin mendapatkan bantuan makanan. Innakum lasarikun. Oh, itu direct tu dua dia. Sesungguhnya kamu sungguh pencuri. Orang-orang yang mencuri. Terkejut jamaah sekalian adik-beradik Yusuf. Dituduh, kafilah. Ini yang 12 orang ni. Kamu datang Mesir ni rupanya nak mencuri. Itu ada sikoya, baik dari si tafsir mufradatnya jamaah sekalian. Sikoyah itu yakni ina'un min fiddah. Menurut kebanyakan mufasir, sikoyah itu yakni bekas yang terbuat daripada perak. Bekas yang digunakan untuk minum biasanya. Imam At-Tabari pun mengatakan begitu. Ya al-masyrabah, bekas minuman. Wahya al-ina'ul ladzi kana yasrubu fihi al-malik wa yakilu bi ta'am. Ini kata Imam Tabari. Sikoyah itu yakni bekas yang biasa digunakan oleh penguasa untuk minum, sekaligus juga untuk menyukat makanan. Jadi serbaguna lah. Untuk minum pun boleh, untuk jikat orang lain pun dapat satu liter ke siapa. Terbuat daripada perak, pendapat mata buat daripada emas. Itu biasalah ya. Ulama tafsir dalam memahaminya itu biasa. Yang satu kata dari perak, yang satu daripada emas. Mana yang betul tak tahu. Mana yang betul. Namanya pendapat. Sebab tidak mungkin kan benda yang sama dibuat daripada emas sekaligus daripada perak. Yang pendapat. Qalahu Ibnu Zaid. Ibnu Zaid kata, dibuat daripada emas, bukan perak. Kana yasrabu fihi wa yakulu nasi bihi. Satu ta'am, idaka. Digunakan untuk minum dan jam sekalian. Dalam ayat ini, Allah menceritakan tentang hilah Nabi Yusuf. Hilah. Dari segi zahirnya, nampak macam seolah-olah Nabi Yusuf alaihissalam sedang mengkhianati Bunyamin. Seakan-akan. Ya. Dari segi zahir, seakan-akan Nabi Yusuf cuba hendak mengkhianati, memerangkap adiknya Bunyamin. Karena dalam goni adiknya itulah dia masukkan sikoyah itu. Dan itu milik raja. Mahal. Sehingga pegawai istana semua mengatakan, kamu mencuri. Namun kita kena faham juga apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Yusuf alaihissalam ini, jamaah sekalian, adalah perintah Allah, bukan kemauan Nabi Yusuf. Memang Allah ada rancangan tersendiri yang Yusuf mesti jalankan. Mesti jalankan. Ini bukan kehendak Yusuf, ini bukan idea Nabi Yusuf. Dan itu dinyata oleh Allah nanti dalam ayat yang ke-76. Dalam ayat ke-76 itu ada firman Allah berbunyi, kadzalika kitna li Yusufa. Begitulah, demikianlah kitna li Yusuf.
bahasa bebas dan bebas, kami telah mengajarkan, memberitahukan pada Yusuf, hilah. Aku suruh Yusuf melakukan hilah. Cemana nak tahan? Sebab tiba-tiba kalau nak tahan saya Bunyamin di Mesir, apa alasannya? Alasan kena munasabah. Apa alasannya ya nak tahan orang ini? Dan satu hal saja ni, direka-reka bahwa ia melakukan kesalahan yang berat. Apa dia? Mencuri. Mungkin ada orang tanya, kenapa lah Yusuf kena ilah macam itu? Kalaulah nak tahan adiknya di Mesir, tahan sajalah, cakaplah sama yang lain. Ini adik aku, nama Bunyamin, aku Yusuf. Yusuf mengaku saja, Allah belum izinkan Yusuf memberitahu pada adik beradik siapa dia sebenarnya. Belum masanya. Yusuf boleh saja mengaku yang dia Yusuf itu adiknya depan abangnya dan abang kena, oh ini Yusuf. Tapi belum masanya. Allah belum izinkan. Sebab itu, tapi macam mana caranya agar adik ini tak payah balik ke Kanaan? Karena nanti pun, mereka semua termasuk ayahnya semua datang ke Mesir daripada orang alik kasihan lagi pula dah lama rindu. Allah yang suruh tahan adik. Bagaimana caranya? Allah yang mengajar. Masukkan sikoh itu. Itu yang saya kata tadi. Jadi ini seakan dari segi zahir seakan-akan saya kata tadi Yusuf hendak menjahanamkan, hendak menyusahkan, mengkhianati Bunyamin. Seakan-akan. Tapi ingat, ini bukan kehendak Yusuf, tapi ini perintah Allah. Dalilnya mana? Nanti ayat 76. Walladhi yadharu anna ma fa'alu Yusuf min ja'lihi siqayah fi rahri akhi. Dari zahir, Yusuf yang melakukan itu. Tiba-tiba hilah tadi. Wa min ittihamihi li bisirqah. Yang akhirnya kesan daripada Yusuf itu apa? Abang apa yang datang sebagai orang-orang baik dituduh mencuri oleh pegawai Mesir. Lebih jauh itu apa? Bunyamin. Adiknya yang abangnya dahulu merayu susah payah pada Nabi Yakub, membenarkan Bunyamin pergi dan berjanji akan pastikan Bunyamin balik. Sekarang di tanah Mesir dituduh mencuri pula. Oh, luar biasa. Sempatlah membuat heboh, kebingungan adik-beradik Yusuf. Tapi semua itu innama kana biwahyim minallahi ta'ala. Semua itu berlaku Yusuf berdasarkan wahyu yang Allah berikan kepada Yusuf. Lima alima Allah subhanahu wa ta'ala fi dzalika minas salah. Allah lakukan itu karena Allah tahu kebaikan di sebalik itu semua. Nampaknya dari segi zahir itu buruk, nampaknya musibah, tapi itulah nikmat. Nah, tengok. Apa yang nampak dari segi zahir musibah, sesuatu yang mereka tak suka, tapi itulah nikmat. Lebih lagi Bunyamin. Aku dituduh mencuri, aku ditahan di sini, habis aku. Ya. Hari apalah, kenapa nasib aku sentiasa malang lah. Di rumah, abang-abang macam tak sayang. Pergi Mesir pula, ditahan, dituduh mencuri. Kan? Seakan-akan musibah. Tapi Bunyamin taklah berfikir itu karena Bunyamin telah diberitahu Yusuf. Aku abangmu, dek. Jadi apa yang dilakukan oleh Yusuf tak kisah. Bahkan terima kasih. Abangnya melihat itu musibah. Bunyamin kata, inilah nikmat. Masya Allah. Itu kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Sama dengan kisah Ashabul Kahfi. Orang-orang miskin pemilik kapal yang ditumpangi oleh Musa dan Khadir. Kapal sebelah Khadir buat hal. Cacatkan kapal ini. Musa marah. Marah pertama, apa pasal kau rusak kapal ini, wahai Khadir? Ini bukan kapalmu. Sepatutnya kita terima kasih karena diizin menumpang. Kedua kapal ini bukan sedang berlabuh, berlayar. Nabi Musa sudah membayangkan akibat buruk yang akan dialami oleh penumpang kapal, termasuklah pemilik kapal. Rugi pemilik kapal. Tak semena-mena kau rusakkan. Dari segi zahir, mata kasar,
perbuatan Khidir itu musibah bagi pemilik kapal, khasnya. Tapi adakah itu musibah? Apakah itu bala? Itu adalah nikmat Allah. Karena Allah tahu. Dan dalam surah Kahfi Jabul baca sini, kalau kapal itu dirusakkan, nanti dirampas orang. Kalau tidak dirusakkan, pemilik kapal akan kehilangan kapal. Sama sekali. Dah tak punya kapal. Terpaksa beli lagi dan harganya mahal. Atau buat lagi. Masa lama. Tapi kalau dia dirusakkan, dia tidak kehilangan kapal, hanya perlu memperbaiki. Bukankah itu nikmat? Orang tua soleh, punya anak satu-satunya. Tentu cita-cita orang-orang soleh, bila besar anakku jadi alim, lebih alim daripada aku. Jaga sungguh-sungguh. Kotor dimandikan, sakit dirawat, lapar dibagi makanan, istilahnya. Dahaga dibagi minuman. Tiba-tiba Allah suruh Khidir untuk bunuh dia. Matinya anak. Orang soleh punya anak, mati. Matinya pula dibunuh orang. Dari segi zahir, mata kasar, itu bala. Bala. Tapi Allah beritahu ngajar kita, jangan kamu pikir setiap benda yang menimpa kamu yang kamu tak suka itu bala. Itu nikmat kalau kamu lebih tajam, lebih jernih memahami. Kerja aku, kata Allah, pasti kamu bersyukur. Dan betul. Kenapa Allah suruh Khidir membunuh anak soleh tadi? Baca sedikit kisahnya. Inilah yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri tadi. Kita belum dianggap paham betul tentang agama kita. Belum faqih. Selagi kita belum mampu memandang bala itu sebagai nikmat dan memandang nikmat itu sebagai musibah ataupun bala. Maksudnya macam mana? Ya, kena berhati-hati. Walaupun tidak semua, ya. Walaupun tidak semua nikmat itu sebagai bala bagi orang yang tidak mensyukurinya. Itulah. Tapi kalau nikmat itu disyukurinya, ya jadi nikmat lah, rahmat lah. Bala akan jadi nikmat kalau kita pandai meresponnya. Sebab dengan bala biasanya orang akan lebih kuat keinginannya untuk takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia. Walamma arada bizaki, di mana dalam ayat tadi, ya. Saya kata tadi, nanti akan sampai surah Yusuf ayat 76. Allah yang suruh. Jadi jangan salah paham dahulu. Jangan tuduh Yusuf yang bukan-bukan. Yang pasti dalam hal ini, yang percaya bahwa ini musibah yang sangat berat sekali, kenapalah, apa salah aku, tiba-tiba aku lagi, Abah Yusuf pasti maaf. Kenapalah aku jadi dituduh mencuri. Dan juga pegawai-pegawai istana Mesir. Pencuri, semua ni pencuri. Tak tahu bahwa itu hilah Yusuf atas perintah Allah. Yusuf tenang-tenang saja. Bunyan pun mungkin dalam hati senyum-senyum saja. Mungkin apa? Mak, dengan ini aku ditahan di Mesir dengan alasan yang boleh diterima oleh mereka. Sebab kalau tahan ya tanpa alasan, apa kata orang? Zalim sangat ini penguasa Mesir. Akhirnya, Masya Allah. Tumma adzana muadzinu ayatul itu. Berteriaklah orang menyerukan, hai kafilah, hai kafilah. Selepas Yusuf memasukkan si koyak, alat penyukat itu. Itu tak apa sengaja, ya. Sengaja buat kecoh bertanyakan itu. Di manakah penyukat raja itu? Waktu itu jemaah adik-beradik Yusuf alaihissalam, ya sudah hampir hendak meninggalkan Mesir, bayangkan. Tiba ada suara itu memanggil mereka. Ya, mereka tak jadi balik lah. Kuat pula suaranya. Al-munadi bisautin murtafi'in. Liya'laman nas ma yuridu i'lamahum bihi. Suara yang sangat kuat memekik-mekik, memanggil-manggil mereka agar semua manusia tahu dan paham apa maksud pengumuman itu. Ir di situ maksud makna asalnya unta, ya Mas Yalan, ya. Ir itu mana asalnya unta yang digunakan untuk membawa bebanan.
Tapi ya ayyatuhal bukan wahai unta, bukan. Jangan nanti terlalu lurus pendul, nanti abang-abang Yusuf terlalu lurus pendul. Oh, yang dipanggil unta, yang dituduh mencuri unta, bukan aku. Ini apa namanya? Inilah bala Quran. Jadi Al-Quran selalu kata dan kami hancurkan negeri. Sebenarnya bukan negeri, tapi kan penduduknya. Penduduknya. Jadi mereka bingung. Wal aslu fiha ana ismun lil ibil. Saya kata, ir itu asalnya yakni nama unta. Nama atau gelar bagi unta yang selalu digunakan untuk membawa barang-barang, barang dagangan ke, barang dijual ke, barang hasil mahsul bumi ke. Itu asalnya. Asalnya. Tapi di sini maksudnya orangnya itu. Wahai pemilik ir. Sesungguhnya kamu adalah pencuri-pencuri. Pegawai-pegawai istana waktu terus tuduh mereka sebagai pencuri. Tanpa diberitahu dahulu apa yang hilang, apa buktinya. Itu pastilah tuduhan ini menyinggung perasaan adik-beradik Yusuf. Jadi terus tuduh kita mencuri, apa yang hilang tak beritahu, apa buktinya, terus mencuri. Mungkin kalau dalam bahasa kita, apa salahnya lah pergi istana ni cakap elok-elok. Tuan, kejap tuan dan kami nak bincang lah. Kami bukan nak menuduh, tapi kami nak tanya kan elok. Ini terus, innakum lasyarikun. 2 huruf taukid. Inna dan lam. Allahu Akbar. Ya pastilah di sini membuat apa? Mereka tersinggung ya sekalian. Seakan-akan lah pegawai istana berkata pada mereka, Ayyatuhal ir, alam nukrim diyafatakum, wa nuksin manzilatakum. Hai pendatang-pendatang yang minta bantuan makanan, bukankah kami ini telah memuliakan kehadiran kamu sebagai tetamu? Bukan kami telah berbuat baik terhadap kamu? Bukan kami telah memenuhi, mencukupkan sukatan makanan yang kamu perlukan? Wa naf'alu bikum ma lam naf'al bigorikum. Dan kami telah melakukan sesuatu buat kamu yang kami tak pernah lakukan pada orang lain. Orang lain datang seorang, 2 orang. Kamu datang 11. Kamu bagi semuanya. Kami tak pernah lakukan itu kepada selain kamu. Makna betul-betul kami ini mengistiwakan kamu. Adik-beradik Yusuf kata, qalu bala wa madaka. Ya benar Tuan. Tuan telah menghormati kami, memperlakukan kami dengan baik, melayan kami dengan baik. Dan Tuan tak pernah memberi layanan sebaik sebagaimana yang Tuan berikan pada kami, pada orang lain. Tapi kamu mencuri. Tegamak kamu mencuri. Air susu balas dengan air tuba. Kebahagiaanku rupanya kamu balas dengan jahat. Dia apa Tuan yang hilang tu apa? Tiba-tiba kami tak tahu sama sekali. Kalau siqayatul malik faqadnaha. Kami sudah kehilangan alat sukatan dan alat minuman raja. Wala nattabu 'alaiha ghairakum. Dan kami tidak menuduh selain kamu. Karena yang datang hari ini ramai-ramai. Dan kami baru menyadari bahwa siqah itu hilang selepas keadaan kamu ini. Sebab itu kami tak tuduh orang lain. Kami yakin kamulah yang mencuri itu. Berat tuduhan ini ya mas sekalian. Sangat berat. Ketika mereka sudah nak balik itu. Sudah nak balik daripada Mesir. Sudah nak balik daripada Mesir. Dan inilah hilah ya. Nada munadin. Wahum yatajahzun. Disafar sudah siap sedia nak balik. Wa muntalikun ila biladihim.
Tapi apakan daya, karena ada seruan, karena ada seruan, bukan seruan, tapi ada tuduhan yang sangat keras daripada pegawai istana yang mereka ini mesti mempertanggungjawabkan tuduhan tersebut. Jadi akhirnya mereka terkendala lah kepulangannya. Suatu mereka terus menghadap pada mereka dalam ayat 71 itu. Qalu wa aqbalu alaihim madza tafkidun, kata mereka. Mereka berkata, karena pegawai istana kata mereka kehilangan dan mereka yang dituduh mencuri, mereka pun datang menghadap sambil berkata pada penyuruh itu, barang apakah gerangan yang hilang daripada tuan-tuan tu? Apa agaknya yang hilang? Tiba-tiba Tuhan menuduh kami begitu yakin yang kami pencuri itu cuma ada benda hilang ke? Yang hilang tu apa? Tafkidun. Mana tafkidun? Fakoda itu zaman sekarang ya. Al-fakdu itu maknanya yakni apa ya? Ghaibus syai'i anil hissi bihaitsu la ya'rifu makanah. Dalam definisinya, al-fakdu itu yakni ghaibatus syai' anil hissi bihaitsu la ya'rifu makanah. La yu'rafu makanu. Hilangnya sesuatu daripada penglihatan, pendengaran, mata tak melihat, telinga tak dengar, kalau ada suara, tangan tak boleh pegang. Nah, tak adalah hilang. Bihaitsu la yu'rafu makanu. Tanpa diketahui di mana sekarang berada adanya. Itu namanya fakdu, faqofdat. Jadi bila sesuatu itu aslinya depan meja, tiba-tiba tak ada, mata tak nampak, tangan tak boleh pegang, tapi kita tak ketahui tempat keberadaannya. Tapi kalau kita tahu di mana ia berada, itu bukan hilang. Bukan hilang. Asalnya kereta ini saya pakai sini. Kenapa tiba-tiba tak ada di sini? Oh, saya tahu, saya pakai dari sana. Itu tidak hilang. Jadi, sesuatu yang tak ada depan kita dan kita tidak ketahui di mana, di tempat keberadaannya. Jadi, kalau itu bisatin, adik-beradik Yusuf dengan sangat terkejut, sangat heran, yakni bidahsyatin wa fazian liman nadahum wa akbarahum bi annahum sarikun, mendengar tuduhan yang begitu yakin daripada ke istana bahwa mereka itu pencuri. Lalu mereka kata, ayuhan nas min asyahat tatahmuna bi annahum sarikun. Tuhan, Tuhan begitu yakin kami mencuri ini, sebetulnya Tuhan kehilangan apa? Lalu disebutkan tadi lah. Jadi kalimah akbalu ini menarik. Allah menggunakan kalimat wa akbalu alaihim. Mereka datang dengan segera menghadap. Ini memberikan maksud li'ib'adit tuhmah. Kenapa mereka tidak saja berdiri di tempat mereka menjawab, Tuhan, pasal apa itu? Tapi datang mendekati kepada yang akbal itu, datang mendekat menghadap. Kata Imam As-Sa'di, tujuan mereka datang menghampiri si penyeru tadi, li'ib'adit tuhmah, untuk menghilangkan, menafikan tuhmahan itu. Sebab apa? Fa'inna sarik laisa lahu hammun illa budu wal idrak. Kalau betul-betul dia pencuri, pasti tak ada keinginan untuk mendekati semula kepada orang pemilik barang. Lagi cepat, cepat balik lari, lagi bagus. Mana pencuri pula ini? Ada orang mencuri barang di rumah. Weh, pencuri, kamu mencuri barang. Pasti dia, weh, mana aku mencuri? Lari ya. Lagi laju larinya, kalau betul pencuri. Tapi karena dia yakin mereka tidak mencuri, dia malah datang kembali.
Tidak menjawab dari tempat kejauhan, tapi depan mata. Itu dari segi psikologi. Jadi Imam As-Sa'di membicara dari aspek psikologinya, nak memberikan kesan, aku bukan pencuri. Sebab kebiasaannya, seorang pencuri itu pasti akan lari. Lagi cepat, lagi bagus. Aku mana datang. Li'ib'adit tuhmah. Boleh taslamu la sarakatahu wa haulai ja'u muqbilina ilaihim, masyaallah. Laisa lahum hammun illa izalatat tuhmah allati ramau biha anhum. Ini kata Imam Sa'di. Mereka datang menghadap, mendekat itu tak ada tujuan lain kecuali untuk menghilangkan, menafikan tuhmahan jahat itu yang dilontarkan, dituduhkan pada mereka. Dan saya itu mereka kata, "Mada tafidun?" Tuhan-tuhan semua kehilangan apa? Barang apa yang hilang dari Tuhan-tuhan sehingga begitu yakin menuduh kami? Menarik. Mereka kata, "Tuhan kehilangan apa?" Mereka tak kata, malah disrobna. Apa yang kami curi? Itulah bahasa yang bijak sekali dalam. Mereka tak kata, Tuhan tuduh kami mencuri. Lalu mereka, apa yang kami curi Tuhan? Tak. Tapi Tuhan kehilangan apa? Masya Allah. Lijasmihim bi'annahum bara'um minasirqa. Kalimat Tuhan kehilangan apa? Itu untuk memastikan, meyakinkan pegawai istana bahwa dia benar-benar tidak melakukan perbuatan mencuri. Tapi kalau dia apa mencuri? Itu, saya mencuri apa? Nah, itu menafikan yang belum kuat. Ahmad tuduh aku mencuri ini apa yang aku curi? Apa yang aku curi? Itu menafikan tapi belum sekuat mana ayat seperti itu. Ayat yang paling kuat untuk menafikan tuduhan mencuri, jangan kata kami curi apa. Tapi ayat mesti Tuhan kehilangan apa. Inilah bahasa komunikasi kita dengan dan betul-betul. Balaghah Quran sangat tinggi zaman saya yakin, zaman sedang belajar balaghatul Quran. Jadi boleh kaji itu balaghah khas itu. Pasti jamaah akan kagum. Ini pasti bukan bahasa manusia. Benar, ini Allah kisah ini menceritakan percakapan Yusuf, pegawai istana dengan adik-beradik Yusuf, betul. Tapi ini bahasa Allah. Jadi Allah menceritakan. Bukan bahasa Nabi Yusuf. Karena itu bahasa Allah, firman Allah, ada nilai ijaznya. Ada nilai ijaznya. Dan kita hendaklah berusaha memahaminya. Sebab Allah bukan sekadar memberi kita maklumat dan informasi, tapi Allah memberitahu kita tentang ilmu, tentang fakta. Faktanya itu kita cari. Faktanya Allah wajibkan kepada kita, menyuruh kita untuk mencarinya. Kalau Allah hanya beritahu kita informasinya. Jadi ini bahasa langit. Itu yang selalu saya istilahkan. Ini bahasa langit, kewajiban kita membumikannya. Jadi ingat, bahasanya pendek. Bahkan dari kalimat itu pun kita sudah Allah Akbar. Tuduhan itu sangat keras, sangat kuat. Sesungguhnya kamu sungguh pencuri. Itu sangat keras. Dalam bahasa balaghahnya itu kan namanya kan kalam ingkari kan. Jumlah ingkariyah. 2 taukid. Jadi kalau dia nak menafikan, kenalah gunakan uslub yang kuat. Tuduhannya sangat kuat, penafiannya sederhana. Ya, tak ngam lah. Sehingga ini benar-benar susunan Allah yang maha mengetahui. Tuduhannya kuat, maka penafiannya pun mada tafkidun. Tuhan kehilangan apa? Wah, biasanya kalau orang dituduh mencuri, awak ni mencuri. Apa yang aku curi? Awak sedang mengambil harta saya, barang saya ambil. Apa yang aku ambil? Biasanya begitu cakap. Betul itu penafian, tapi belum cukup kuat dari segi balaghah. Ya. Dari segi ilmu bayan belum cukup kuat. Inilah keindahan Al-Quran. Al-Quran. Jadi, nak pastikan dan orang yang cakap ini pasti yakin yang dia tidak melakukan apa-apa. Apa yang dituduhkan, walaupun Tuhan ini sangat keras, sangat kuat, tapi dia nafikan dengan penuh keyakinan,
tuduhan itu salah 100%. Salah 100%. Dan itu menggunakan bahasa yang Allahu Akbar. Mada tafkidun. Mereka tanya, apa yang hilang? Mereka memang yakin. Yang mereka tidak mengambil apa-apa. Jadi mereka beranilah tidak tanya macam tu. Tanya lebih boleh. Tapi kalau mereka kata, apa yang kami curi? Apa yang kami ambil? Lah, itu tak kuat. Itu tak kuat. Itulah pintar, hebatnya percakapan ini. Jadi dalam ayat ini sebenarnya Allah bukan sekadar mengajar jalannya cerita, tapi juga ilmu percakapan, ilmu kursi, ilmu mempertahankan diri, ilmu Allahu Akbar. Dan itu bahasa betul-betul ucapan mereka itu bukan hanya kalau dalam bahasa orang, mereka tidak bercakap lidah dengan lidah, mulut antara mulut ke mulut, tapi betul hati ke hati. Sehingga yang bercakap, yang ditanya dan yang menyampaikan betul-betul nih, Bapak Muhammad, tuduhan ini keras nih. Innakum lasariqun. Dirasa sangat berat. Sedangkan tuduhan 100% bohong, maka kami akan nafikan dengan bahasa yang tegas dan keras. Nah, itulah maksud saya dalam dunia komunikasi memang itu sangat besar. Jadi ayat ini bukan sekadar cerita kisah biasa, tapi mengajar kita tentang cara penafian, cara komunikasi yang berkesan sehingga dapat dipahami oleh mukhatabnya. Jadi kalau mutakalim membuat tuduhan sangat keras, mutakalim akhirnya dinafikan oleh mukhatab dengan kalimat yang sangat tegas. Tapi tak selesai situ. Mereka menafikan 100% yang mereka mencuri. Karena memang tak mencuri. Pegawai istana yakin yang mereka mencuri. Lalu macam mana realiti? Macam mana hakikat sebenarnya? Benda itu hilang. Ada benda hilang. Mereka 100% yakin tidak mencuri. Sementara pegawai istana yakin benda itu dah hilang. Lalu, hari itulah nanti. Selepasnya itulah yang benar-benar kaidun, hilah yang Allah ajarkan pada Yusuf tanpa disedari oleh siapa. Dan walaupun ini hilah, tapi tak ada siapapun yang teraniaya. Hakikatnya tidak. Walaupun pada mulanya saya nampak macam musibah bagi adik-beradik Yusuf, tapi itu adalah nikmat. Lebih-lebih lagi, musibahlah bagi Bunyamin. Tapi Bunyamin tak orang karena Bunyamin sudah diberitahu, aku abang kamu. Jadi apa yang berlaku relax sajalah. Tak ada masalah. Sebab kalau Bunyamin tak tahulah yang itu abang, Yusuf itu abangnya, tiba-tiba dituduh mencuri macam sebab nanti terbukti suap itu ada dalam karung dan goninya. Wah, ini musibah besar bagi Bunyamin. Sehingga bila ditahan di Mesir, dia merasa yang dia difitnah si pencuri. Dan itu kezaliman yang luar biasa. Tapi Bunyamin tahu, ini bukan kezaliman, ini hanya tipu hilah. Dan aku terima 100%. Terima kasih, Wak Yusuf. Terima kasih. Malah macam nak dikhianati macam terima kasih. Abang-abangnya pun, akhirnya, karena dia tidak mencuri, tidak merasa bersalah. Karena ternyata yang disyaki mencuri oleh abangnya, adiknya yang tak terfikir adik aku yang baik rupanya mencuri. Ya itu tak salah. Nanti ada selepasnya. Penuh dengan pengajaran. Ingat, surah Yusuf penuh dengan pengajaran nilai-nilai hidup yang wajib kita pegang. Jadi bukan sekadar jalan ceritanya yang ahsanul qasas, tapi pengajaran yang ada itu untuk adalah kita pegang. Wallahu alam. Mudah-mudahan dikatakan oleh Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.